Kalau itu sebenarnya aku nggak update dia ada di mana gitu, karena sejujurnya aku nggak pernah tahu dia ada di mana. Yang aku tahu itu dari teman dan pengacaranya adalah dia berada di Singapura. Tapi kalau dia dari Singapura kemana-mana kan kita nggak tahu, kita nggak bisa update dia gitu, kecuali Interpol. Kalau perkembangan kasus, tersangka Steven itu sudah naik statusnya jadi tersangka dan sudah dicekal di border di imigrasi di airport. Jadi mudah-mudahan bisa segera tertangkap ya, supaya bisa dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga hukum di Indonesia bisa ditegakkan, karena aku sebagai korban dan warga negara Indonesia bergantung banget sama hukum Indonesia bisa berdiri tegak lurus, agar hal ini kan udah menyebar luas. Semoga bisa menjadi contoh buat calon-calon penipu untuk nggak melakukan kejahatannya, karena hukum di Indonesia itu akan berdiri tegak buat kejahatan-kejahatan seperti ini gitu. Kita nggak pernah tahu ya orang seperti apa yang kita kenal gitu, karena pada dasarnya semua orang baik, cuma mungkin niatnya yang nggak baik gitu. Dan aku untuk mengenal orang aku nggak kapok, tapi untuk bekerja sama dengan orang lain itu aku kapok, itu aku trauma, karena pastinya ini meninggalkan bekas yang nggak enak di hati aku. Karena sakit hatinya itu adalah ketika aku baru melahirkan, aku masih di rumah sakit, aku mendengar kabar dia kabur. Jadi itu yang bikin sakit hatinya tuh kayak memorable gitu, karena saat aku baru melahirkan gitu. Jadi ya untuk bekerja sama dengan orang lain mungkin enggak ya, tapi kalau punya banyak teman, punya banyak kenalan, aku nggak menutup pintu. Sekarang pun aku udah mulai sedikit banyak ikhlas, sabar, dan lebih sembuh dari sakit hati ditipu itu gitu. Aduh, kenapa? Tangannya yang sakit kan. Jadi kejadiannya itu hari Sabtu pagi-pagi kan ada pertandingan soccer melawan sekolah lain. Jadi ya udah bertanding, udah di ronde kedua tiba-tiba L kedorong, mungkin nggak sengaja dari lawannya gitu kan. Terus kena tangannya. Nah untuk yang dorong pertama ini masih oke. Terus sempat diperban, terus sempat lanjut babak ketiga. Nah terjadi lagi di babak keempat. Di babak keempat itu dia lagi-lagi kena dorong, terus dia jatuh di lokasi yang sama, ini di area pergelangan tangannya dia gitu. Nah itu di situ dia ngerasa sakit banget, sampai teriak kenceng banget gitu kan gitu. Dan ya udah bingung, aku speechless. Tapi kalau aku takutnya interupsi langsung kesannya gimana, jadi aku biar coachnya yang menangani di awal itu. Kalau di video itu kebetulan aku videonya dapat dari salah satu orang tua murid juga yang nonton. Nah itu coachnya langsung nyamperin, langsung dibawa baraknya ke samping lapangan, terus dilihat ternyata pergelangan tangannya geser. Dan saat itu mungkin coachnya juga karena mungkin pengalaman, jadi dia tahu harus gimana gitu. Terus ya udah sama coachnya pertama sama papanya dulu, sama Vincent. Kita langsung lari kan, pas El Barak dibawa ke samping lapangan tuh kita langsung lari ya semuanya, sama orang tua murid yang lain juga. Ada yang bawain es batu, bawain P3K segala macam, takut lecet atau apa, ternyata sakit. Jadi kita langsung semprot yang untuk dingin itu loh, yang kalau terjadi keseleo atau apa gitu, ada semprot itu. Tapi El masih bilang sakit. Terus coachnya datang periksa, ternyata coachnya bilang, oh ini ada yang geser, saya tarik sedikit ya. Ditarik sama coachnya, diregangin gitu. Terus udah
semenjak itu terus dibungkus lagi. Terus sampai rumah juga pengobatannya tuh kayak dikompres air es, terus dibungkus lagi gitu. Kita berdua mikirnya kalau misalkan hari Sabtu itu malamnya El Barak demam atau makin gak nyaman, kita akan bawa ke rumah sakit. Tapi kita juga nggak mau gegabah apa-apa rumah sakit. Kita lihat dulu keadaan anaknya. Tapi ternyata di malamnya dia oke, dia cuma nangis karena sakit aja. Tapi dia nggak ada demam, dia nggak ada keluh kesah yang lain gitu. Hari Minggunya juga getting better. Jadi ya udah, akhirnya kita nggak bawa ke rumah sakit gitu. Dan obatinnya ya di rumah aja gitu. Iya, kita berdua ada di sana. Kita berdua lagi nonton pertandingannya gitu. Sempet El Barak juga kan di babak pertama dia udah sempet cetak gol. Habis dia cetak gol di babak kedua tiba-tiba dia kena dorong. Habis itu masih lanjut. Habis itu di babak keempat dia kena dorong lagi gitu. Nah, pas jatuh pertama itu dia reaksinya gimana Kak Deda? Reaksi El Barak? Jatuh yang pertama itu dia teriak aja, dia teriak gitu. Semuanya bawa El ke pinggir. Terus di situ El masih oke, kayak cuma jatuh biasa gitu yang sakit pergelangannya, tapi sempat waktu itu langsung digips perban. Nah lanjut ke babak ketiga, babak keempat dia kedorong lagi. Di situ yang dia ngerasa sakit banget gitu. Masih diperban sampai hari ini gitu. Mungkin diperban ya kita lihat keadaan anaknya sih. Aku juga nggak pasti sampai kapan, tapi mudah-mudahan bisa segera sembuh. Aku selalu berdoa buat El Barak biar diberikan kelancaran, kesehatan, dan dijauhkan dari eksiden kayak gini gitu. Karena kasihan banget dia kalau ngelihat dia kesakitan gitu. Vincent yang ngerti ngurusin tulang patah gitu. Kalau aku nggak pinter ngurus tulang patah, jadi aku nggak gitu. Tapi aku paling ganti air kompresan es batu itu aku bisa. Tapi kalau perban atau apa itu lebih ke Vincent. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.